Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Poza Syania Garalilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kotlin. Kotlin diciptakan oleh JetBrains yang bermarkas di Rusia dari perusahaan JET. Nama Kotlin sendiri diambil dari nama sebuah pulau di Rusia. Kotlin dan Google. Pada tahun 2017, Google resmi mendukung bahasa Kotlin pada Android Studio ID 2017. Pada tahun 2019, di acara Developer Conference, Google mengumumkan bahwasannya Kotlin adalah bahasa pemrograman yang dipilih untuk mengembangkan aplikasi Android. Saat ini, Kotlin merupakan bahasa utama yang digunakan dalam pengembangan Android. Hal ini karena manfaat yang diberikan, seperti ringkas, cepat, dan aman. Selain itu, sifatnya yang interoperability. Kotlin juga dapat digunakan untuk pengembangan platform, mulai dari server, back-end, dan website. Menurut Google, dalam 2 tahun belakangan, tingkat kepopuleran Kotlin meningkat drastis. 50% developer profesional Android menggunakan Kotlin. Kotlin menjadi keempat pada bahasa pemrograman yang paling populer. Survei ini dilakukan oleh developers di web Stack Overflow. Kotlin memiliki beberapa kelebihan yang dapat meningkatkan produktivitas developer. Produktivitas ini menjadi salah satu faktor penting yang menjadi alasan mengapa developer harus mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Beberapa kelebihan tersebut, yang pertama ada interoperable atau dapat dioperasikan secara bersilang. Kotlin dan Java sama-sama berjalan di atas Java Virtual Machine. Alhasil, keduanya bisa dijalankan bersamaan dalam satu proyek. Menariknya, selain bisa digunakan secara bersamaan, fungsi yang ada pada kedua bahasa tersebut juga bisa saling diakses. Lalu ada concise atau ringkas. Selain mudah dipelajari, Kotlin juga mudah untuk dituliskan. Kotlin memungkinkan kita untuk mengurangi jumlah penulisan kode atau boilerplate. Kotlin juga sangat kaya library. Kotlin menghemat waktu pembuatan aplikasi dan mengurangi bug secara drastis. Kita bisa dengan mudah menggunakan Kotlin pada IDE seperti IntelliJ IDE, Android Studio, Eclipse, dan NetBeans. Selain sebagai kode editor dan fitur developer, semua yang ada di sini juga menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas kita dalam membuat aplikasi Android. Anda bisa menggunakan perintah terminal untuk Kotlin sebagai investasi. Apa worth it? Kenapa sih harus belajar Kotlin? Selain mudah dipelajari, bahasa pemrograman yang satu ini mudah untuk dituliskan. Sintaksnya mudah dibaca dan bisa dibilang lebih manusiawi. Mungkin karena penamaan fungsi di dalamnya yang mirip dengan bahasa manusia sehari-hari. Selain itu, karena Kotlin mengurangi jumlah penulisan boilerplate,
Jadi jangan heran kalau kita sering mendengar istilah nicer Java. Selain itu juga, dukungan tools yang memadai atau tool friendly. Apa keunikan Kotlin? Salah satunya, Kotlin merupakan sebuah bahasa pemrograman yang bisa ditargetkan untuk berbagai macam platform, atau biasa disebut multi-platform, dan juga memiliki beberapa paradigma, atau biasa disebut multi-paradigma. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa maksud dari multi-platform dan multi-paradigma tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang multi-paradigma. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan istilah multi-paradigma di dunia programming. Programming paradigma adalah sebuah cara untuk mengklasifikasikan bahasa pemrograman berdasarkan fitur yang dimilikinya. Paradigma di sini berkaitan dengan bagaimana kode dalam sebuah bahasa pemrograman diatur, seperti mengelompokkan kode atau memodifikasinya. Lebih tepatnya, seperti apa struktur kode bisa diterapkan pada bahasa pemrograman tersebut. Terdapat beberapa paradigma yang umum yang dimiliki oleh sebuah bahasa pemrograman. Ketika kita ingin mengklasifikasikan bahasa pemrograman berdasarkan cara penulisan sintaksnya. Object Oriented Programming (OOP) dan Functional Programming (FP) merupakan dua paradigma yang dikenal di kalangan developer. Dari sisi konstruksi, Kotlin sendiri mencakup keduanya. Untuk multi-platform berarti mendukung lebih dari satu platform. Ketika kita membahas tentang aplikasi multi-platform, bisa dikatakan aplikasi tersebut tersedia pada lebih dari satu platform atau bahkan bermacam-macam platform. Platform yang dimaksud misalnya Android, iOS, web, desktop, dan sebagainya. Kotlin merupakan sebuah multi-platform programming language. Kotlin bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam berbagai platform. Namun, sebenarnya tujuan dari multi-platform adalah agar pada Kotlin sendiri tidak sekedar itu. Kotlin memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu berbagi kode antar platform. Tiga bagian pada Kotlin multi-platform. Yang pertama, ada common module. Biasanya modul ini berisi kode yang tidak spesifik ke platform apapun. Kita bisa menempatkan komponen-komponen yang bisa digunakan oleh semua modul pada modul ini. Yang kedua ada platform modul. Di modul ini, kita bisa menambahkan komponen tertentu yang lebih spesifik untuk satu platform. Biasanya, modul ini merupakan implementasi dari common module. Yang ketiga ada regular module. Modul ini merupakan modul umum yang menargetkan platform tertentu. Modul ini bisa dependen atau menjadi dependensi dari platform modul. Karakteristik Kotlin: modern and concise. Kotlin dikenal dengan bahasa yang modern dan ringkas untuk dituliskan. Kotlin mampu memangkas berbaris-baris kode hanya menjadi beberapa baris saja. Contohnya, jika di Java kita membutuhkan 3 baris, untuk Kotlin kita hanya memerlukan 1 baris saja. Pragmatik.
Sebuah bahasa pemrograman bisa dikatakan pragmatis jika mampu mengatasi masalah dengan praktis. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Kotlin ini sangat minim bug ya. Lalu ada Safe. Anda bisa meminimalisir kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan Java, yaitu null pointer exception. Lalu ada statically typed. Artinya, setiap ekspresi di dalam sebuah program dapat dikenali pada saat kompilasi. Dan yang terakhir, OpenSearch. Kita dapat ikut berkontribusi di dalam pengembangan bahasa Kotlin karena OpenSearch. Ekosistem Kotlin. Berbicara mengenai ekosistem, di Indonesia sendiri Kotlin mulai ramai digunakan sejak tahun 2017. Pada tahun itu, Kotlin ditetapkan sebagai bahasa pemrograman resmi pada salah satu platform juga yang terkenal, yaitu Android. Walaupun sebenarnya sebelum masuk tahun 2017, ada juga developer yang mulai menuliskan kodenya dengan Kotlin. Selain dikenal sebagai bahasa pemrograman yang ringkas dan praktis, dukungan multiplatform pada Kotlin mampu membuat Kotlin mudah diterima di berbagai kalangan developer. Untuk developer yang mempunyai latar belakang seperti sebagai programmer Java, JavaScript, Scala, maupun Groovy, mereka akan mudah beradaptasi dengan Kotlin. Karena Kotlin memang terinspirasi dari beberapa bahasa pemrograman tersebut. Beberapa perusahaan besar seperti Square, Pinterest, Netflix, Expedia, Basecamp, Corda, dan masih banyak lainnya sudah menggunakan Kotlin dan dengan bangga mengumumkannya kepada publik. Sejak diumumkannya Kotlin sebagai bahasa pemrograman untuk Android pada Google I/O 2017, tak sedikit developer Android yang mencoba untuk mempelajari Kotlin. Apalagi di tahun 2019 ini, semua update terbaru pada Android selalu menggunakan apalagi di tahun 2023 ini, semua update terbaru pada Android selalu menggunakan Kotlin pada dokumentasinya. Tentu saja banyak developer Android yang sudah beralih dari Java ke Kotlin. Sepertinya pengumuman dari Google tersebut sangat berpengaruh terhadap animo developer Android dalam menggunakan Kotlin. Bahkan sampai ada yang mengira bahwa Google lah yang mengembangkan Kotlin. Gak cuma di luar negeri, di Indonesia pun Kotlin dikenal sangat melekat dengan Android. Ini ditunjukkan dengan banyaknya developer yang berdiskusi di komunitas online maupun offline. Mayoritasnya adalah developer Android. Antusiasme developer Android di Indonesia untuk belajar Kotlin itu sangatlah besar. Dan saat ini, banyak sekali aplikasi yang dikembangkan dengan Kotlin. Mulai dari startup yang baru mulai dirintis, bahkan sampai perusahaan yang sudah memiliki title unicorn seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak. Saking banyaknya komunitas yang berkontribusi untuk Kotlin, ini yang membuat Kotlin menjadi berkembang sangat pesat. Sehingga Kotlin dinobatkan sebagai fastest growing language oleh GitHub Oktober 2018, mengalahkan Rust, Go, dan lain-lain. Wih, mantep banget ya. Dan saya rasa
Cukup sekian penjelasan saya tentang Kotlin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.